Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen sangat menentukan dalam proses pengambilan keputusan membeli yang tahapnya dimulai dari pengenalan masalah, yaitu berupa desakan yang membangkitkan tindakan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya. Yang kedua, perilaku yang tampak. Variabel-variabel yang termasuk sepertinya jumlah pembelian, waktu, dan bagaimana konsumen melakukan pembelian. Yang ketiga, perilaku yang tak tampak. Variabel-variabelnya seperti persepsi, ingatan terhadap informasi, dan perasaan kepemilikan oleh konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor kebudayaan yang mempunyai pengaruh yang paling luas dan paling dalam terhadap perilaku konsumen. Yang kedua, faktor sosial. Perilaku konsumen juga akan dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti sekelompok kecil, keluarga, peran, dan status sosial dari konsumen. Yang ketiga, faktor pribadi, yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seperti umur dan tahap daur hidup pembeli, keadaan ekonomi, dan gaya hidup. Yang keempat, faktor psikologis, yaitu faktor yang berkaitan dengan psikologis seseorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manzilatul Rahmaniyah, NIM E2018-1110. Di sini saya akan membahas mengenai motivasi dan juga pengetahuan. Motivasi adalah dorongan yang membentuk perilaku, bersifat biologis dan psikologis serta aktualisasi optimal, di mana yang termasuk dengan biologis ini seperti rasa haus, rasa lapar, dan juga rasa nyaman, di mana ketika karyawan merasa nyaman dengan atasannya, maka karyawan tersebut akan optimal dan juga baik dalam melaksanakan tugasnya, dan hal itu juga berimbas kepada nasabah, sehingga nasabah yang dilayani dengan baik, dia juga akan merasa nyaman, sehingga dia akan terus menjadi nasabah yang suka di dalam bank syariah tersebut. Yang kedua, yakni yang termasuk dengan psikologis ini merupakan seperti pengakuan dan juga penghargaan keanggotaan kelompok, di mana di situ ada seperti pengakuan, apresiasi dari atasan kepada bawahan, atau apresiasi dari sebuah lembaga kepada nasabahnya, sehingga nasabah tersebut menjadi lebih termotivasi lagi untuk lagi dan lagi menjadi nasabah, dan seterusnya menjadi nasabah di lembaga keuangan atau lembaga bank tersebut. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kepuasan, yakni yang pertama yakni yang kedua, dan yang ketiga. Di sini saya akan menampilkan tabel faktor pendorong masyarakat. Kenapa sih menggunakan bank syariah? Sebelah sini. Selanjutnya, penyebab masyarakat kenapa sih tidak memilih bank syariah? Oke, karena sudah tahu faktor-faktor pendorong, juga motivasi itu apa, dan juga penyebab masyarakat kenapa sih memilih dan tidak memilih bank syariah. Nah, selanjutnya itu masuk dalam materi pengetahuan. Nah, pengetahuan masyarakat tentang bank syariah masih sangat rendah. Kenapa? Karena bank syariah ini sosialisasinya kurang. Beda dengan bank konvensional. Bank konvensional ini sosialisasinya sudah masuk ke dalam desa-desa, seperti itu. Dimana juga keberadaan dari bank konvensional dan bank syariah ini, kalau bank syariah ketika nasabah atau masyarakat ingin masuk atau menjadi nasabah di bank syariah tersebut, mereka ketika ingin menabung itu masih jauh, kan harus masih ke kota. Sedangkan kalau konvensional itu sudah ada di desa mereka, sehingga mudah untuk dijangkau, seperti itu. Sehingga juga hal itu membuat daya tarik atau minat dari masyarakat lebih kepada bank konvensional daripada bank syariah, seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nabila Abdullah, NIM E20181147. Di sini saya akan menjelaskan materi sebelumnya, yaitu tentang melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang proses keputusan pembeli. Di sini proses keputusan pembeli terdapat 3 proses, yaitu yang pertama proses keputusan panjang untuk barang yang surabel atau seperti rumah, lahan, mobil, kulkas, mesin cuci, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah proses keputusan terbatas, sama dengan proses keputusan panjang, tetapi terjadi secara lebih cepat dan terkadang meloncati tahapan. Contohnya dari adanya kebutuhan lalu mengevaluasi pilihan, karena pilihan-pilihan sudah masuk dalam pikiran. Lalu ke transaksi. Proses terbatas ini biasanya untuk barang seperti pakaian, hadiah, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah proses pembelian rutin. Keputusan pembelian yang terjadi secara kebiasaan, sehingga proses pembeli sangat singkat saja. Begitu dirasakan ada kebutuhan, langsung dilakukan pembelian. Misalnya membeli baterai. Yang selanjutnya adalah tentang persepsi nasabah. Persepsi nasabah ini adalah suatu proses memilih, mengatur, dan menginterpretasikan informasi mengenai suatu produk, barang, atau jasa oleh konsumen. Nah, persepsi nasabah ini mempunyai aspek-aspek persepsi menurut Lestari dan Fadilah, yaitu yang pertama seleksi, di mana proses konsumen memilih stimulus yang akan diterima oleh panca inderanya berdasarkan kebutuhan. Dan yang kedua adalah organisasi, merupakan proses di mana konsumen mengkategorikan kelompok-kelompok stimulus yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah interpretasi, merupakan keadaan yang terjadi ketika seseorang memberi makna terhadap masukan informasi yang dipengaruhi oleh faktor karakteristik individu, stimulus, situasional, dan bagaimana informasi tersebut ditampilkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Febriana Dianing Ratri, NIM E2018-1109 akan memaparkan materi dari sebelumnya. Yang pertama, nilai sebagai penggerak keberhasilan bisnis. Ada beberapa indikator. Yang pertama, kejujuran. Kedua, kemauan bekerja keras. Ketiga, ulet bekerja keras. Dan pantang menyerah. Yang keempat, menepati janji. Kelima, tertib dalam administrasi. Keenam, tentunya selalu berdoa. Ketujuh, sedekah. Kelapan, memiliki jiwa kepemimpinan. Ada 3 nilai utama sebagai penggerak keberhasilan bisnis yang dapat diterapkan. Tidak berarti nilai yang lain tidak bermanfaat, tetapi hanya dalam bisnis yang berbeda filosofinya dengan bisnis yang dikelola secara konvensional, yaitu seperti yang disebutkan saya tadi. Yang pertama, kejujuran atau sidik. Yang kedua, adil atau keadilan. Yang ketiga, kemanggulan atau ukhuwah. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas. Kualitas dalam pandangan konsumen ini adalah hal yang mempunyai ruang lingkup berbeda. Ruang lingkup ini berbeda dengan kualitas dalam pandangan produsen saat mengeluarkan suatu yang biasanya dikenal sebagai kualitas sebenarnya. Kualitas produk ini dibentuk oleh beberapa indikator. Yang pertama, kemampuan penggunaan, daya tahan, kejelasan fungsi, dan keragaman ukuran produk, dan lain-lain. Menurut Oliver mendefinisikan kepuasan sebagai sikap terhadap hasil transaksi, dan dari kepuasan diperkirakan akan
mempengaruhi perilaku lanjutan atau kesetiaan pelanggan. Jadi, untuk mengukur kualitas suatu layanan diperlukan pendekatan melalui model penentu kualitas jasa dan dukungan dari model penentu mutu, yaitu yang pertama model 8 dimensi kualitas, yaitu 1. Performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, perceived quality, dan estetik. Dan yang kedua, model kualitas jasa, yaitu reliability, responsif, asuransi, empati, dan tangible. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renandi Fediansyah, NIM E2018-1112. Di sini saya akan menjelaskan sebuah lanjutan materi dari teman saya, yaitu tentang adopsi perilaku bank. Nah, dalam adopsi perilaku bank sudah terlihat bahwasanya menunjukkan aspek keagamaan dalam memilih bank syariah sangatlah rendah. Nah, yaitu kesesuaian dengan bank Islam. Sementara itu, adapun 5 faktor dari bank syariah, yaitu seperti aksesibilitas, terus kredibilitas, hadiah plus bunga simpanan, dan bunga kredit. Nah, adapun kepercayaan masyarakat pada bank syariah sendiri itu sangatlah minim dibanding dengan bank konvensional. Selanjutnya yaitu jenis-jenis produk dan jasa bank syariah sendiri, yaitu di mana masyarakatnya mayoritas masih menggunakan tabungan mudharabah mutlak. Nah, sementara itu adapun beberapa layanan dan jasa dari bank syariah adapun 3, yaitu deposito, tabungan haji, serta giro. Dalam 3 jasa tersebut dalam bank syariah masihlah rendah untuk peminatnya. Ya, sementara itu dalam produk pembiayaan, sistem yang paling diminati oleh masyarakat yaitu sistem jual beli. Baik, selanjutnya yaitu faktor penentu perilaku konsumen terhadap bank syariah dan bank konvensional. Nah, baik, saya sudah menyediakan 2 faktor perilaku bank antara konvensional dan Islam atau syariah, bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya dalam tabel tersebut itu yaitu artinya bahwa perilaku konsumen dalam memutuskan penggunaan produk perbankan lebih dominan oleh pengendalian dalam atau internal. Nah, internal faktor tersebut muncul dari kesadaran konsumen terhadap produk yang dikomunikasikan pada tingkat yang lebih tinggi, dan selanjutnya kesadaran akan memperkuat keyakinan konsumen. Selanjutnya yaitu pendapat masyarakat terhadap kekuatan dan kelemahan bank syariah sendiri. Adapun 3 faktor kekuatan dan kelemahan dari bank syariah sendiri. Yang pertama adapun aspek prinsip syariah, yang kedua jenis produk, yang ketiga aspek pelayanan. Nah, dalam aspek prinsip syariah bisa dilihat di sini. Dalam jenis produk bisa dilihat di sini. Dalam aspek pelayanan bisa dilihat di sini.